mengapa JPU tidak memasukkan hal melarikan diri alias DPO atau buronan sebagai hal yang memberatkan terdakwa? Itu bagian dari kan sudah disampaikan hal yang memberatkan, dia berbelit-belit. Artinya itu bagian dari dia nggak kooperatif dalam proses hukumnya, dan itu sudah tercantum semua dalam hal yang memberatkan dan meringankan. Terus terkait dengan tadi pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum, hal itu banyak fakta-fakta yang ternyata nggak diungkap juga oleh penasihat hukum. Di samping itu juga kami menilai bahwa banyak fakta-fakta yang sebenarnya nggak ada dalam persidangan diungkapkan juga dalam pembelaannya. Jadi kami tetap pada keyakinan kami bahwa terdakwa Natalia tetap bersalah melakukan apa yang kita dakwakan. Kemudian apakah tuntutan 1 tahun 3 bulan tidak terlalu ringan dari pihak penuntut umum? Terkait dengan tahmahnya, kita juga menilai kan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal yang memberatkan gitu. Dan kita sudah konsultasikan dengan tim, dengan pimpinan kami, dan saya rasa itu sudah memenuhi rasa keadilan sih. Kemudian mengapa dalam surat tuntutan ada hal tulang punggung keluarga sebagai hal yang meringankan pemohon mohon tanggapan jaksa, karena biasa yang bilang tulang punggung seharusnya adalah pihak terdakwa. Artinya kan ini kita melihat kondisi terdakwa sendiri, dan dia juga memang sebagai tulang punggung keluarga, dan itu juga ada faktanya. Jadi memang kita tetap masukkan itu jadi hal yang kita harus pertimbangkan juga. Jadi selain juga yang memberatkan, juga harus ada kita pertimbangkan seluruh. Jadi posisi harus kita pertimbangkan seluruh. Terakhir, apa tanggapan JPU terhadap kuarnya penasihat hukum terdakwa bahwa karena tuntutan yang sangat ringan, maka pihak terdakwa bilang bahwa jaksa ragu-ragu di banyak media? Mohon tanggapannya. Itu tadi saya jelaskan bahwa kita tetap yakin, bahkan dari pembelaan tadi juga kita semakin yakin lagi. Ternyata juga dari pihak terdakwa nggak bisa juga membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Artinya tuntutan yang sudah kami sampaikan pada persidangan sebelumnya sudah sesuai dengan fakta yang ada dan sudah membuktikan seluruh apa yang ada dalam dakwaan kami. Jadi nggak ada keterkaitan relevansi antara pembuktian dengan selama yang sudah kita sampaikan. Jadi tetap terbukti, dan kami yakin majelis hakim akan berpendapat dengan kami. Daulat sampai selesai. Jadi ada beberapa poin yang kita lewati. Melihat daulat. Terima kasih. Kami akan daulat sampai selesai. Jadi ada beberapa poin yang kita lewati. Melihat daulat. Terima kasih. Kami akan yang mulia menurut
penuntut umum yang terhormat, bahwa sebelum penasihat hukum menguraikan secara lengkap isi nota pembelaan pledoi dalam perkara quo untuk memudahkan majelis hakim yang mulia, perkenankan kami menyampaikan ringkasan pokok-pokok nota pembelaan terdakwa Natalia Rusli sebagai berikut. Penasihat hukum mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya persidangan telah berjalan dengan lancar, sehingga selama proses persidangan berlangsung telah dapat memperlihatkan fakta-fakta dan petunjuk berdasarkan persesuaian keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan juga dokumen surat, sehingga kebenaran yang diperoleh selama persidangan diharapkan menjadi kebenaran material yang hakiki. Kami dari tim penasihat hukum terdakwa Natalia Rusli, sarjana hukum, menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini. Kami juga tim penasihat hukum merasa bahwa Hakim yang mulia telah bertindak adil dan bijaksana terhadap semua pihak dalam persidangan ini, sehingga proses peradilan dapat berjalan dengan baik. Dan penasihat hukum juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya juga kepada majelis hakim yang mulia dan penuntut umum yang terhormat, karena selama persidangan telah sangat memperhatikan hak-hak terdakwa saudari Natalia Rusli, sarjana hukum, sehingga kami berkeyakinan majelis hakim yang mulia akan mengambil suatu keputusan dengan memenuhi rasa keadilan, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penasihat hukum menyampaikan pledoi sebagai bentuk hasil kesimpulan penasihat hukum terhadap penilaian atas surat dakwaan yang diuji dengan pisau analisa berupa fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Pledoi penasihat hukum tidak menguji dan bukan merupakan tanggapan atas surat tuntutan yang telah dibacakan penuntut umum, karena surat tuntutan dan pledoi dalam hukum acara pidana tidak memiliki sifat yang sama seperti gugatan dan jawaban di dalam hukum acara perdata, di mana isinya saling bantah membantah sebuah dalil. Surat tuntutan dan pledoi merupakan sebuah kesimpulan yang disampaikan oleh penuntut umum dan penasihat hukum atas hasil pembuktian terhadap surat dakwaan mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan yang telah didakwakan dalam surat dakwaan. Penasihat hukum menilai surat tuntutan merupakan kesimpulan rekan jaksa penuntut umum yang disampaikan kepada majelis hakim yang mulia, dan selanjutnya kesempatan penasihat hukum yang menyampaikan kesimpulan atas hasil pembuktian kepada majelis hakim yang mulia melalui nota pembelaan. Salah satu kekuasaan dalam negara adalah kekuasaan kehakiman. Dalam sistem hukum Indonesia, pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan kehakiman di bawahnya menurut undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman tersebut, yakni para hakim dari berbagai lingkungan peradilan, menurut penjelasan A. Karim Nasution dalam bukunya berjudul Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana, catatan pertama memberikan penjelasan bahwa dalam memeriksa suatu perkara di muka pengadilan, tugas hakim adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran, yaitu bahwa tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa benar-benar telah terjadi dan ia dapat dipersalahkan melalui melakukan perbuatan itu. Sebagaimana dikemukakan di atas, tugas hakim adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran. Kebenaran tersebut adalah bahwa tindak pidana yang didakwakan dituduhkan terhadap terdakwa tertentu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa tersebut dapat dipersalahkan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan. Dalam hukum acara pidana, hakim harus selalu berupaya mencari dan menemukan kebenaran material, yaitu kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran yang real. Karim Nasution dalam bukunya berjudul Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana, catatan pertama menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Dalam perkara pidana, pemeriksaan yang dilakukan hakim hanya perlu ditujukan untuk memperoleh kebenaran yang real atau kebenaran material yang tidak tergantung pada hal-hal yang dikemukakan oleh pihak-pihak, tetapi kebenaran dengan tujuan yang tertentu. Tujuan mana adalah termasuk sebagai salah satu yang terpenting
dari tugas-tugas kekuasaan negara, yaitu menjatuhkan hukuman atau pembebasan karena tidak bersalah dalam suatu perkara pidana. Kebenaran material ini tidak tergantung pada hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak, tetapi kebenaran dengan tujuan yang tertentu. Tujuan mana adalah termasuk sebagai salah satu yang terpenting dari tugas-tugas kekuasaan negara, yaitu menjatuhkan hukuman atau sebaliknya pembebasan karena tidak bersalah dalam suatu perkara pidana. Ini berbeda dengan tugas hakim dalam perkara perdata, di mana hakim pada dasarnya menerima kebenaran formal dalam arti kebenaran dalam batas-batas yang ditentukan oleh para pihak. Sehubungan dengan upaya pencarian kebenaran material ini dikemukakan oleh Wirjono Projodikoro dalam bukunya berjudul Hukum Acara Pidana di Indonesia, cetakan ke-10 terbitan Sumur Bandung, yang menjelaskan bahwa kebenaran biasanya hanya mengenal keadaan-keadaan yang tertentu yang sudah lampau. Makin lama waktu lampau itu, makin sukar bagi hakim untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena roda pengalaman di dunia tidak mungkin dapat diputar-balikan lagi, maka kepastian 100% bahwa apa yang akan diyakini oleh hakim tentang suatu keadaan betul-betul sesuai dengan kebenaran tidak mungkin dicapai. Maka acara pidana sebetulnya hanya dapat menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran yang sejati. Untuk mendapatkan keyakinan ini, maka hakim membutuhkan alat-alat guna menggambarkan lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau itu. Hakim adalah pihak yang pada umumnya tidak melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa yang diserahkan kepadanya untuk diperiksa. Oleh karena itu, hakim memerlukan alat-alat tertentu untuk dapat memperoleh suatu gambaran tentang apa yang sebenarnya telah terjadi pada masa lampau itu. Dengan demikian, diperlukan pembuktian berkenaan dengan peristiwa yang bersangkutan. Upaya mencari dan menemukan kebenaran material dalam hukum acara pidana sangat berkaitan dengan segi pembuktian. Adapun terkait dengan pembuktian di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, selanjutnya mohon disebut KUHP, telah ada ketentuan mengenai sistem pembuktian pasal 183 KUHP dan alat bukti yang dapat digunakan pasal 184 KUHP. Dalam pasal 183 KUHP ditegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, sistem pembuktian yang dianut dalam pasal 183 KUHP, khususnya ketentuan tentang dua alat bukti yang sah, merupakan ketentuan bersifat kompromi atau jalan tengah. Di satu pihak, kebenaran material sebenarnya akan makin dapat terjamin kemungkinan tercapainya apabila banyak bukti yang diajukan, tetapi di lain pihak sulit untuk menemukan alat bukti dalam tindak pidana. Sebagai kompromi atau jalan tengah, maka ditentukan syarat minimum berupa dua alat bukti yang sah. Pasal 184 ayat 1 KUHP membatasi alat bukti yang sah. Di antaranya, yang pertama adalah keterangan saksi, yang kedua adalah keterangan ahli, dan yang ketiga surat, keempat petunjuk, dan yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Kemudian dalam perkembangan masa terdapat alat bukti lain dalam persidangan berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta pasal 5 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pengertian pembuktian sangat beragam. Setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Menurut Sudipto Martokusumo dalam arti yuridis membuktikan yaitu memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran atas peristiwa yang diajukan. Sedangkan subjektif menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Hukum merupakan tonggak yang berfungsi sebagai pengarah bagi setiap elemen penegak hukum untuk mencapai tujuan negara, guna melindungi setiap insan agar dapat terciptanya rasa aman dan tentram dalam suatu negara, memiliki tujuan antara lain menjamin kepastian hukum dan penegakan keadilan. Pada hari ini terdapat banyak ketimpangan dalam penegakan hukum.
khususnya stigma masyarakat terhadap profesi penasihat hukum yang kerap mendapat cap sebagai sosok penjual keadilan. Di sini kami sebagai penasihat hukum sesungguhnya berdiri untuk membela kepentingan terdakwa Natalia Rusli sarjana hukum. Maka dari itu bukan berarti opini tersebut menyurutkan semangat kami, justru semakin kuat terpaan badai maka kian kokoh pijakan kami penasihat hukum untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diyakini dalam upaya mencari kebenaran material dan demi keadilan pada peradilan pidana bahwa hakim, penuntut umum maupun penasihat hukum mempunyai fungsi yang sama walaupun memiliki posisi yang berbeda. Hakim, penuntut umum dan penasihat hukum sama-sama menjalankan fungsi sebagai aktor dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam peradilan pidana dalam rangka mencari kebenaran material meskipun posisi masing-masing aktor tersebut berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Di sisi lain, bagi para pencari keadilan, pengadilan adalah salah satu jalan yang dapat mereka tempuh agar dapat meraih keadilan. Bersendikan penjelasan di atas, jika pengadilan diibaratkan sebagai jalan, maka hukum adalah peta yang menggambarkan rute yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan akhir, yaitu keadilan. Dalam prosesnya, akan terungkap kebenaran yang menggambarkan dengan jelas rupa pelaksanaan hukum dalam menegakkan keadilan. Oleh karena itu, dalam hal ini terdakwa Natalia Rusli sarjana hukum melalui kami sebagai penasihat hukum berusaha untuk mencari keadilan dan kebenaran di dalam pengadilan atas hal-hal yang telah dituduhkan terhadap. Poin 2, dakwaan penuntut umum. Majelis hakim yang mulia dan penuntut umum yang kami hormati. Penuntut umum dalam surat dakwaan nomor register perkara PDM strip 250 garing Jakarta Barat garing 03 garing 2023 tertanggal 30 Maret 2023 atas nama terdakwa Natalia Rusli sarjana hukum mengajukan dakwaan alternatif dengan susunan dakwaan sebagai berikut. Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, atau kedua, sebagai diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Adapun uraian masing-masing dakwaan adalah sebagai berikut. Dakwaan pertama, bahwa ia terdakwa Natalia Rusli pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Bank KCU Cabang Gajah Mada yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Natalia Rusli dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa bermula sekitar bulan Mei tahun 2020, terdakwa Natalia Rusli bertemu dengan saksi Ferawati Sanjaya di Metro Kopitiam Polda Metro Jaya membicarakan terkait adanya gagal bayar terhadap investasi di Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Kemudian, setelah pertemuan tersebut, terdakwa menghubungi saksi Ferawati Sanjaya mengajak untuk melakukan pertemuan dengan terdakwa untuk membicarakan pengurusan gagal bayar dalam investasi saksi Ferawati Sanjaya di Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Bahwa selanjutnya, terdakwa beberapa kali melakukan pertemuan dengan saksi Ferawati Sanjaya di Grand Hyatt MT Tamrin, Jakarta Pusat, yang dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa meyakinkan dan menjanjikan kepada saksi Ferawati Sanjaya dapat membantu mengembalikan dana investasi saksi Ferawati Sanjaya di Koperasi Simpan Pinjam Indosuria sebanyak 40% berupa uang tunai dan 60% aset.
Kemudian untuk lebih meyakinkan saksi Ferawati Sanjaya, terdakwa juga mengatakan dirinya dekat dengan saksi Junifer Girsang selaku pengacara korban gagal bayar dalam investasi di Koperasi Simpan Pinjam Indosuria lainnya, dengan menunjukkan foto-foto terdakwa bersama dengan saksi Junifer Girsang, dan terdakwa mengatakan hanya kepada terdakwa saja. Saksi Junifer Girsang memberikan kuota pembayaran pengembalian simpanan di Koperasi Simpan Pinjam Indosuria sejumlah 1 miliar rupiah. Lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Ferawati Sanjaya, jika ingin ikut dalam gerbong terdakwa dalam pengurusan pengembalian atas gagal bayar yang dialami saksi Ferawati Sanjaya, maka paling lambat pada tanggal 30 Juni tahun 2020, saksi Ferawati Sanjaya sudah harus menyampaikan dokumen-dokumen milik saksi Ferawati Sanjaya dan saksi Roni Sumengat yang merupakan suami dari Ferawati Sanjaya, serta menyerahkan uang operasional untuk terdakwa sejumlah 45 juta rupiah. Dan pada tanggal 29 Juni tahun 2020, terdakwa menyatakan 2 minggu ke depan akan ada pencairan kerugian uang korban Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juni tahun 2020, saksi Ferawati Sanjaya memberikan uang sejumlah 45 juta rupiah kepada terdakwa dengan cara melakukan setor tunai ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 24400717727 atas nama Natalia Rusli di Bank KCU Cabang Gajah Mada di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Namun demikian, sampai dengan batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa tidak juga ada kejelasan, maka saksi Ferawati Sanjaya menghubungi terdakwa berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Lalu saksi Ferawati Sanjaya mendatangi kantor hukum Master Trust law firm milik terdakwa di Rukan Manyar Blok C nomor 15 Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Namun ternyata terdakwa sudah tidak ada itikat baik dari terdakwa, maka saksi Ferawati Sanjaya menelusuri keabsahan kelulusan S1 terdakwa melalui dikti online, namun tidak ditemukan nama terdakwa sebagai lulusan. Ya. Izin yang mulia. Siap, mohon maaf. Ya. Terima kasih, majelis. Terdakwa melalui dikti online, namun tidak ditemukan nama terdakwa sebagai lulusan Universitas Timbul Nusantara, sehingga saksi Ferawati Sanjaya selanjutnya melaporkan terdakwa ke Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat untuk ditindaklanjuti. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ferawati Sanjaya mengalami kerugian sejumlah 45 juta rupiah. Dakwaan kedua, bahwa ia terdakwa Natalia Rusli pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Bank BCA KCU Cabang Gajah Mada yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Natalia Rusli dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa bermula sekitar bulan Mei tahun 2020, terdakwa Natalia Rusli bertemu dengan saksi Ferawati Sanjaya di Metro Kopitiam Polda Metro Jaya membicarakan terkait adanya gagal bayar terhadap investasi di Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Kemudian, setelah pertemuan tersebut, terdakwa menghubungi saksi Ferawati Sanjaya mengajak untuk melakukan pertemuan dengan terdakwa untuk membicarakan pengurusan gagal bayar dalam investasi saksi Ferawati Sanjaya di Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Selanjutnya terdakwa beberapa kali melakukan pertemuan dengan saksi Ferawati Sanjaya di Grand Hyatt
MT Tamrin Jakarta Pusat, yang mana dalam pertemuan tersebut terdakwa meyakinkan dan menjanjikan kepada saksi Ferawati Sanjaya dapat membantu mengembalikan dana investasi saksi Ferawati Sanjaya di Koperasi Simpan Pinjam Indosuria sebanyak 40% berupa uang tunai dan 60% berupa aset. Kemudian untuk lebih meyakinkan saksi Ferawati Sanjaya, terdakwa juga mengatakan dirinya dekat dengan saksi Junifer Irsa selaku pengacara korban gagal bayar dalam investasi di Koperasi Simpan Pinjam Indosuria lainnya, dengan menunjukkan foto-foto terdakwa bersama dengan saksi Junifer Irsa, dan terdakwa mengatakan bahwa hanya kepada terdakwa saja saksi Junifer Irsa memberikan kuota pembayaran pengembalian simpanan di Koperasi Simpan Pinjam Indosuria sejumlah 1 miliar rupiah. Lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Ferawati Sanjaya jika ingin ikut dalam gerbong terdakwa dalam pengurusan pengembalian atas gagal bayar yang dialami saksi Ferawati Sanjaya, maka paling lambat pada tanggal 30 Juni 2020 saksi Ferawati Sanjaya sudah harus menyampaikan dokumen-dokumen milik saksi Ferawati Sanjaya dan saksi Roni Sumena yang merupakan suami dari saksi Ferawati Sanjaya, serta menyerahkan uang operasional untuk terdakwa sejumlah 45 juta rupiah. Dan pada tanggal 29 Juni 2020 terdakwa menyampaikan 2 minggu ke depan akan ada pencairan kerugian uang korban Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Bahwa kemudian karena saksi Ferawati Sanjaya percaya dengan perkataan terdakwa, lalu pada tanggal 30 Juni tahun 2020 saksi Ferawati Sanjaya memberikan uang sejumlah 45 juta rupiah kepada terdakwa dengan cara melakukan store tunai ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 244007177 atas nama Natalia Rusli di Bank KCU Cabang Gajah Mada di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Namun demikian, sampai dengan batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa tidak juga ada kejelasan, maka saksi Ferawati Sanjaya menghubungi terdakwa berkali-kali namun tidak ada jawaban. Lalu saksi Ferawati Sanjaya mendatangi kantor hukum Master Trust Laporan milik terdakwa di Rukan Manyar Blok C nomor 15 Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Namun ternyata terdakwa sudah tidak ada di kantor tersebut. Sehingga karena saksi Ferawati Sanjaya merasa tidak ada itikat baik dari terdakwa, maka saksi Ferawati Sanjaya menelusuri keabsahan kelulusan S1 terdakwa melalui dikti online, namun tidak ditemukan nama terdakwa sebagai lulusan Universitas Timbul Nusantara. Sehingga saksi Ferawati Sanjaya selanjutnya melaporkan terdakwa ke Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat untuk ditindaklanjuti, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ferawati Sanjaya mengalami kerugian sejumlah 45 juta rupiah. Tuntutan penuntut umum. Guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum memberikan analisa unsur yuridis melalui surat tuntutannya tertanggal 6 Juni 2023, yang pada akhirnya penuntut umum hanya membuktikan dakwaan pertama saja, yaitu yang melanggar pasal 378 KUHP penipuan dengan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, unsur barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap manusia, natural person, bahwa itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa, dan lain sebagainya yang dapat dibebani dan memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan apabila tindakan seseorang tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau Jim Brown atau alasan pembenar. Dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, karangan E. Kantor Sarjana Hukum dan S.R. Siantulis Sarjana Hukum halaman 250, 251, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai Turekhbarheit, Criminal Responsibility, Criminal Liability. Maka bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak, di mana hubungan bertindak yang mencapai hakikat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya, dan dapat menentukan
apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Dan untuk menentukan tersebut bukan sebagai akibat dorongan dari sesuatu yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali. Bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan terdakwa Natalia Rusli, sarjana hukum, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh majelis hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum. Di samping itu, dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis hakim dan penuntut umum dengan baik. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan di persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Bahwa kata dengan maksud mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dalam hubungannya dengan perkara akuo. Perbuatan dimaksud dilakukan secara melawan hukum. Bahwa perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu tersebut di atas yang dalam perumusan pasal 378 KUHP disebutkan dengan perkataan dengan maksud itu, menurut maknanya haruslah diartikan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pelakunya untuk melakukan perbuatan tersebut. Bahwa perihal sengaja atau kesengajaan dalam berbagai doktrin ilmu hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori, yakni teori kehendak dan teori pengetahuan. Bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud. Bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu. Namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat atau dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu. Bahwa dalam hubungannya dengan perbuatan terdakwa yang didakwaan dalam perkara ini, kesengajaan di sini adalah kehendak terdakwa yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan dalam hal ini berkenaan dengan pengembalian uang gagal bayar di Kospin Indosuria Enti Cipta milik saksi Ferawati Sanjaya. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri antara lain. Bahwa benar sesuai dengan keterangan saksi Ferawati Sanjaya pada sekitar bulan Mei tahun 2020 saat saksi Ferawati Sanjaya sedang berada di Kopitiam Polda Metro Jaya bersama dengan pengacaranya bertemu terdakwa Natalia Rusli. Lalu saksi Ferawati Sanjaya dikenalkan kepada terdakwa, yang mana saat itu saksi Ferawati Sanjaya sempat menceritakan kepada terdakwa perihal permasalahan gagal bayar di Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Inti Cipta, dan saksi Ferawati Sanjaya serta suaminya yang bernama Romi Sumenat adalah salah satu korban gagal bayar di Kospin Indosuria Inti Cipta dengan total kerugian sejumlah 3 miliar rupiah. Bahwa benar selanjutnya terdakwa Natalia Rusli sarjana hukum menelpon saksi Ferawati Sanjaya dan mengajak saksi Ferawati Sanjaya untuk bertemu. Kemudian saksi Ferawati Sanjaya bertemu dengan terdakwa pada sekitar bulan Juni tahun 2020 di Grand Cafe Restoran Hotel Grand Hyatt di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Lalu terdakwa Natalia Rusli sarjana hukum menunjukkan foto terdakwa Natalia Rusli berdua dengan saksi Dr. Junifer Kirsan sarjana hukum, magister hukum di Grand Cafe Restoran
Hotel Grand Hyatt, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat kepada saksi Ferawati Sanjaya sambil mengatakan bahwa terdakwa adalah Natalia Rusli Sarjana Hukum. Sudah selesai pertemuan privat dengan saksi Dr. Junifer Girsang Sarjana Hukum di Grand Hyatt Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat terkait permasalahan gagal bayar kasus investasi koperasi simpan pinjam Indosuria, dan pertemuan meeting tersebut akan dilakukan secara berkelanjutan dalam 1 minggu sekali. Kemudian terdakwa Natalia Rusli Sarjana Hukum juga mengatakan kepada saksi Ferawati Sanjaya bahwa saksi Dr. Junifer Girsang Sarjana Hukum sebagai kuasa hukum koperasi simpan pinjam Indosuria mendapat kuota dari koperasi Indosuria sebesar 100 miliar rupiah dan dapat membantu menyelesaikan permasalahan gagal bayar nasabah koperasi simpan pinjam Indosuria, yang mana para klien dari terdakwa akan dibayar melalui jalurnya saksi Junifer Girsang Sarjana Hukum terkait permasalahan gagal bayar kasus investasi koperasi simpan pinjam Indosuria tersebut. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juni tahun 2020 saksi Ferawati Sanjaya bertemu lagi dengan terdakwa Natalia Rusli di Grand Cafe Restoran Hotel Grand Hyatt Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Kemudian terdakwa Natalia Rusli Sarjana Hukum memberikan ultimatum terakhir kepada saksi Ferawati Sanjaya dengan mengatakan supaya segera melakukan pembayaran honor jasa advokat sebesar 45 juta rupiah yang dikalkulasikan dari kerugian saksi Ferawati Sanjaya 1 miliar rupiah dan saksi Roni Seminar sebesar 2 miliar rupiah di koperasi simpan pinjam Indosuria dengan jumlah total kerugian sebesar 3 miliar rupiah dikali 1,5% sebelum surat kuasa dibuat. Dikarenakan tanggal 30 Juni 2020 adalah batas terakhir yang mana sebelum pukul 9 WIB terdakwa sudah harus selesai menyerahkan seluruh data-data nasabah Indosuria yang tergabung dengan kuasa terdakwa Natalia Rusli Sarjana Hukum kepada pihak saksi Dr. Junifer Girsang Sarjana Hukum, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Ferawati Sanjaya untuk tidak menyesal kemudian hari jika saksi Ferawati Sanjaya ditinggal oleh Bepom terdakwa. Bahwa benar pada tanggal 30 Juni tahun 2020 saksi Ferawati Sanjaya menyetorkan uang tunai sebesar 45 juta rupiah untuk pembayaran honor jasa advokat ke rekening BCA nomor 24400717727 atas nama Natalia Rusli Sarjana Hukum dari kantor hukum Master Trust Law Firm sebagai kuasa hukumnya tanpa mempertanyakan status legalitas terdakwa Natalia Rusli Sarjana Hukum sebagai advokat yang hanya diketahui oleh saksi Ferawati Sanjaya dari kartu nama terdakwa Natalia Rusli Sarjana Hukum saja dengan menandatangani surat kuasa khusus nomor 025-MT.4-2020 yang telah dibuat sebelumnya oleh staf terdakwa Natalia Rusli Sarjana Hukum tertanggal 16 April 2020, namun surat kuasa khusus tersebut baru ditandatangani oleh saksi Ferawati Sanjaya setelah saksi Ferawati Sanjaya menyetorkan uang pembayaran honor jasa advokat kepada terdakwa. Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang dari saksi Ferawati Sanjaya sejumlah 45 juta rupiah, lalu terdakwa langsung mengirimkan foto dirinya sedang berada di depan kantor Junifer Girsang kepada saksi Ferawati Sanjaya untuk menyerahkan dokumen milik saksi Ferawati Sanjaya. Selanjutnya, sebagaimana dalam bukti chat WhatsApp saat saksi Ferawati Sanjaya menanyakan kepada Saudara Natalia Rusli, kapan perkiraan uang simpan milik saksi Ferawati Sanjaya di Kospin Indosuria Inti Cipta dapat kembali? Terdakwa menjawab, kerugian saksi Ferawati Sanjaya di Kospin Indosuria Inti Cipta akan dikembalikan dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan atau setelah terdakwa menerima uang dari saksi Ferawati Sanjaya. Namun sampai dengan pada waktu yang dijanjikan oleh terdakwa, saksi Ferawati Sanjaya tidak juga menerima pengembalian kerugian dari Kospin Indosuria Inti Cipta, yaitu berupa 40% cash dan 60% berupa aset sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa. Lalu saat saksi Ferawati Sanjaya berusaha menghubungi terdakwa untuk menanyakan perkembangan proses pengembalian uang milik Ferawati Sanjaya di Kospin Indosuria, selalu tidak dijawab oleh terdakwa. Selain itu, terdakwa juga menjadi sulit dihubungi. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa benar untuk mencapai tujuan terdakwa, yaitu mendapatkan uang 45 juta rupiah dari saksi Ferawati Sanjaya
terdakwa menjanjikan dapat membantu saksi Ferawati Sanjaya dalam pengurusan pengembalian uang investasi saksi Ferawati Sanjaya dan saksi Roni Sumenat di Kospin Indosuria Inti Cipta, akan tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak menjalankan apa yang dijanjikan tersebut dan uang sejumlah 45 juta rupiah yang diterima oleh terdakwa pada kenyataannya tidak terdakwa gunakan untuk mengurus pengembalian uang milik saksi Ferawati Sanjaya dan saksi Roni Sumenat di Kospin Indosuria Inti Cipta, melainkan oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri. Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perwujudan dari perbuatan melawan hukum, yakni melanggar hak orang lain, di mana atas tindakan terdakwa tersebut saksi Ferawati Sanjaya dan saksi Roni Sumenat tidak mendapat pengembalian kerugian atas adanya gagal bayar di Kospin Indosuria Inti Cipta. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Bahwa dari rumusan unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, terdapat makna alternatif di mana pemakaian nama palsu atau martabat palsu atau keadaan palsu atau dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan adalah merupakan perbuatan yang cukup salah satunya saja terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi. Bahwa benar sesuai keterangan saksi Ferawati Sanjaya dan saksi Roni Sumenat pada sekitar bulan Juni 2020 di Grand Cafe Restoran Hotel Grand Hyatt Jalan Emat Tamrin, Jakarta Pusat lalu, terdakwa Natalia Rusli Sarjana Hukum menunjukkan foto terdakwa Natalia Rusli S.A. berdua dengan saksi Dr. Junifer Pisang S.A. di Grand Cafe Restoran Hotel Grand Hyatt Jalan Emat Tamrin, Jakarta Pusat kepada saksi Ferawati Sanjaya sambil mengatakan bahwa terdakwa Natalia Rusli S.A. sudah selesai pertemuan atau meeting secara private dengan saksi Dr. Junifer Pisang di Grand Hyatt Jalan Emat Tamrin, Jakarta Pusat terkait permasalahan gagal bayar kasus investasi koperasi simpan pinjam Indosuria, dan pertemuan meeting tersebut akan dilakukan secara berkelanjutan dalam setiap 1 minggu sekali. Kemudian terdakwa Natalia Rusli Sarjana Hukum juga mengatakan kepada saksi Ferawati Sanjaya bahwa saksi Dr. Junifer Pisang Sarjana Hukum sebagai kuasa hukum koperasi simpan pinjam Indosuria mendapat kuota dari koperasi Indosuria sebesar 100 miliar rupiah. Akan tetapi pada kenyataannya sebagaimana keterangan saksi Junifer Pisang Sarjana Hukum dalam persidangan diperoleh fakta bahwa saksi Junifer Pisang Sarjana Hukum MH memang benar pernah bertemu dan kenal dengan terdakwa, akan tetapi saksi Junifer Pisang tidak pernah menjanjikan kepada terdakwa untuk memberikan kuota pengembalian sebesar 100 miliar kepada terdakwa, dan yang sebenarnya adalah saksi Junifer Pisang mengatakan seluruh kerugian korban akan dikembalikan melalui mekanisme PKPU. Bahwa benar sesuai keterangan saksi Ferawati Sanjaya yang dikuatkan juga dengan bukti grup chat WhatsApp dengan nama NSB Indosuria yang ditunjukkan ke persidangan yang juga dibenarkan oleh terdakwa. Terdakwa menyampaikan update pertemuan dengan saksi Junifer Pisang dan menyatakan kerugian korban Kospin Indosuria Inti Cipta akan diupayakan dikembalikan dengan skema pembayaran 40% dalam bentuk cash dan 60% dalam bentuk aset sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi Ferawati Sanjaya dan saksi Roni Sumenat di dalam grup chat tersebut. Bahwa benar sesuai keterangan saksi Ferawati Sanjaya yang dikuatkan juga dengan bukti chat antara saksi Ferawati Sanjaya dan terdakwa saat terdakwa ditanya oleh saksi Ferawati Sanjaya kapan akan dilaksanakan pengembalian uang investasi milik saksi Ferawati Sanjaya dan saksi Roni Sumenat di Kospin Indosuria akan dikembalikan, lalu terdakwa menjawab akan dikembalikan 1 sampai 2 minggu setelah data diserahkan ke Junifer Pisang. Pada kenyataannya sampai dengan saat ini uang investasi milik saksi Ferawati Sanjaya dan saksi Roni Sumenat di Kospin Indosuria tidak juga kembali sesuai dengan janji dari terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan supaya tujuan terdakwa dapat tercapai, yaitu agar saksi Ferawati Sanjaya percaya dengan terdakwa dan mau memberikan uang sejumlah 45 juta rupiah kepada terdakwa. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Bahwa dalam rumusan unsur
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, terkandung makna alternatif beberapa perbuatan, yakni menggerakkan orang lain supaya menyerahkan sesuatu barang, supaya memberikan hutang, atau supaya menghapus piutang. Maka apabila salah satu saja dari unsur tersebut dapat terbukti, maka terpenuhilah unsur tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang dihadapkan ke persidangan serta keterangan terdakwa sendiri dalam persidangan yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi Herawati Sanjaya dan saksi Roni Sumeneb dapat membantu mengembalikan uang investasi saksi Herawati Sanjaya dan saksi Roni Sumeneb di Kospi Indosuria, dan untuk meyakinkan saksi Herawati Sanjaya terdakwa menunjukkan foto-foto terdakwa bersama saksi Juniper Girsang yang merupakan penasihat hukum Kospi Indosuria Inti Cipta. Selain itu, terdakwa juga mengatakan kepada saksi Herawati Sanjaya bahwa saksi Juniper Girsang memberikan kota kepada terdakwa sebesar 100 miliar rupiah dan pengembalian uang investasi Indosuria Inti Cipta akan dikembalikan dengan skema 40% dalam bentuk cash dan 60% dalam bentuk aset. Asalkan saksi Herawati Sanjaya mau menjadikan terdakwa sebagai penasihat hukumnya dalam pengurusan penyelesaian gagal bayar di Kospi Indosuria Inti Cipta serta memberikan uang sejumlah 45 juta rupiah kepada terdakwa yang diakui terdakwa sebagai lawyer fee. Bahwa benar karena saksi Herawati Sanjaya tertarik dengan perkataan terdakwa dan berharap uang yang diinvestasikannya di Kospi Indosuria Inti Cipta dapat kembali, maka saksi Herawati Sanjaya bergerak untuk memberikan kuasa kepada terdakwa sebagai penasihat hukumnya dalam pengurusan pengembalian uang investasi miliknya di Kospi Indosuria Inti Cipta, dan saksi Herawati Sanjaya dan pada tanggal 30 Juli 2020 saksi Herawati Sanjaya memberikan uang kepada terdakwa sejumlah 45 juta rupiah yang ditransfer ke rekening BCA nomor 24400712727 atas nama Natalia Rusli di Bank BCA KCU Cabang Gajah Mada di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta tuntutan penuntut umum, bahwa penuntut umum dalam surat tuntutannya menguraikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan kepada terdakwa Natalia Rusli, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Herawati Sanjaya. Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan dan tidak mengakui perbuatannya. Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Berdasarkan uraian tersebut, penuntut umum memberikan tuntutan kepada terdakwa Natalia Rusli sebagai berikut. Alat bukti, bahwa ada pun alat bukti yang digunakan dalam persidangan antara lain penasihat hukum berincian masing-masing sebagai berikut: 7 keterangan saksi, 2 keterangan saksi, 1 keterangan ahli, dan 10 bukti surat, 20 bukti surat, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi: 1. Herawati Sanjaya di bawah sumpah dan di muka persidangan tanggal 16 Mei 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan terdakwa Natalia Rusli pada sekitar bulan Mei 2020 di Kopitiam, Polda Metro Jaya. Bahwa saksi menerangkan terdakwa adalah kuasa hukum dari saksi dalam pengurusan masalah simpan saksi di Kospi Simpan Pinjam Indosuria Inti Cipta. Bahwa saksi menerangkan benar saksi ada menandatangani surat kuasa nomor 025-SK-MT-2020 tertanggal 16 April 2020, namun pada kenyataannya saksi tidak menandatanganinya pada tanggal 16 April 2020. Namun kenyataannya saksi tidak menandatangani pada tanggal 16 April 2020, dengan saksi baru tanda tangani setelah saksi memberikan uang sejumlah 45 juta rupiah kepada terdakwa. Bahwa saksi menerangkan saksi ada memberikan uang sejumlah 45 juta rupiah kepada terdakwa pada tanggal 30 Juli 2020 yang saksi transfer ke rekening BCA nomor 24400712727 atas nama Natalia Rusli di Bank BCA KCU Cabang Gajah Mada di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, untuk mengurus pengembalian uang milik saksi atas permasalahan gagal bayar di Kospi Indosuria. Bahwa saksi menerangkan saksi dapat memberikan uang sejumlah 45 juta rupiah
kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan dapat membantu saksi supaya uang milik saksi yang disimpan di pos Indosuria dapat dikembalikan kepada saksi. Bahwa saksi menerangkan, adapun nilai kerugian saksi di pos Indosuria adalah sejumlah 1 miliar rupiah, sedangkan uang milik suami saksi yang bernama Roni Sumenas adalah sebesar 2 miliar rupiah, sehingga total kerugian saksi suami adalah sebesar 3 miliar rupiah. Bahwa saksi menerangkan, adapun uang senilai 45 juta yang saksi berikan kepada terdakwa adalah 1,5% dari total kerugian saksi ditambah dengan kerugian saksi Roni Sumenas senilai 3 miliar. Bahwa saksi menerangkan, sebelumnya untuk pengurusan masalah gagal bayar di pos Indosuria, saksi memiliki kuasa hukum yang bernama Otto Hasibuan dan saksi juga terdaftar dalam pengajuan PKPU. Bahwa saksi menerangkan, saksi dapat memberikan kuasa kepada terdakwa karena terdakwa menjanjikan dapat membantu mengembalikan uang milik saksi dalam permasalahan gagal bayar di pos Indosuria. Selain itu, terdakwa terus membujuk saksi untuk ikut dalam gerbong terdakwa dan terus meyakinkan saksi dengan menunjukkan foto-foto terdakwa bersama saksi Juniper Girsang yang saksi ketahui adalah penasihat hukum dari pos Indosuria. Bahwa saksi menerangkan, terdakwa mengatakan kepada saksi untuk pengembalian uang simpan saksi di pos Indosuria akan dilakukan dengan skema 40% berupa uang tunai dan 60% berupa aset. Dan terdakwa mengatakan pengembalian tersebut akan dilakukan paling lama 1 atau 2 minggu setelah saksi memberikan yang lawyer fee kepada terdakwa. Namun kenyataannya sampai saat ini janji terdakwa tidak terrealisasi. Bahwa saksi menerangkan, sebelum saksi memberikan uang kepada terdakwa ada mengatakan kepada saksi jika terdakwa dekat dengan Juniper Girsang yang merupakan penasihat hukum dari pos Indosuria, lalu terdakwa mengatakan hanya kepada terdakwa saja saksi Juniper Girsang memberikan kuota pengembalian sejumlah 100 miliar rupiah. Bahwa saksi menerangkan, pada kenyataannya setelah saksi memberikan uang kepada terdakwa, uang milik saksi yang tersimpan di pos Indosuria tidak juga dikembalikan saksi tertanyakan kepada terdakwa tidak memberikan jawaban apapun. Bahkan nomor handphone saksi diblokir oleh terdakwa sehingga saksi tidak dapat menghubungkan terdakwa. Bahwa saksi menerangkan, setelah saksi merasa curiga dengan terdakwa, lalu saksi mulai menelusuri keberadaan terdakwa dengan mendatangi kantor hukum milik terdakwa. Namun saat saksi berada di kantor tersebut, ternyata kantor tersebut tidak ada orang dan tutup. Dan itu saksi juga mencari tahu status advokat dari terdakwa. Ternyata saat saksi memberikan kuasa kepada terdakwa belum sebagai advokat. Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa pernah mengembalikan uang sejumlah 45 juta rupiah yang saksi berikan kepada terdakwa, namun saksi mengembalikan lagi karena terdakwa baru mengembalikannya setelah terdakwa dinyatakan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagiannya, adapun keterangan yang dibantah oleh terdakwa adalah sebagai berikut. Bahwa benar saksi menerangkan, benar saksi ada mendatangani surat khusus nomor 025-SK-MP-4-2020 tertanggal 16 April 2020, namun saksi tidak menandatangani pada tanggal 16 April 2020. Pada kenyataannya, saudara saksi menandatangani surat kuasa tersebut di tanggal 16 April 2020 sesuai dengan tertera pada surat kuasa. Bahwa benar terdakwa pernah bertemu dengan saksi dan suaminya di kopi yang bersama saudara Alvin Lim. Namun terdakwa tidak pernah menawarkan penyelesaian terkait dengan Indosuria. Bahwa benar terdakwa pernah berhubungan dengan saksi melalui pesan WhatsApp dan telepon, namun tidak persoalan surat kuasa, pembayaran dan lain-lain, tidak pernah berhubungan dengan terdakwa. Berhubungan dengan asisten terdakwa atas nama Sheila. Bahwa tidak benar saksi membantu terdakwa terkait laporan polisi. Pada kenyataannya, saudara saksi memberikan keterangan terkait laporan polisi tersebut adalah untuk kasusnya sendiri. Bahwa tidak benar terdakwa mengatakan pada saksi untuk mengembalikan uang simpanan saksi di pos Indosuria yang akan dilakukan skema 40% berupa uang tunai dan 60% berupa aset. 2. Sungkong. Di bawah sumpah dan di muka persidangan, kepada pokok menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi menerangkan saudara dikenalkan dengan terdakwa karena terdakwa bisa menyelesaikan pengembalian KSP Indosuria yang dimana saksi termasuk salah satu korbannya. Makanya saksi diundang ke dia, kemudian saksi memberikan kuasa itu kepada terdakwa. Lalu terdakwa mengatakan sertifikat akan dicairkan melalui jalur Pak Juniper Girsang. Bahwa saksi menerangkan, saksi menandatangani surat kuasa dan PJH dulu baru dilakukan pembayaran operasional fee.
bahwa saksi menerangkan bahwa surat kuasa yang dan PDH adalah tanda tangan dari saksi yang ditandatangani di rumah karena dikirim ke rumah. Bahwa saksi menerangkan Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat. Penasihat hukum telah menyampaikan kesimpulan fakta yang penasihat hukum mendapatkan dari melakukan analisa fakta persidangan dengan menggunakan metode menganalisa rangkaian kejadian atau fakta yang didapat dari gabungan beberapa fakta persidangan dan melakukan pendekatan rangkaian fakta dengan ketentuan hukum yang hasilnya telah penasihat hukum sampaikan pada analisa fakta persidangan. Yang selanjutnya penasihat hukum akan membuat analisa yuridis, yaitu menganalisa terhadap fakta persidangan dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam rumusan delik yang dituntut oleh rekan jaksa penuntut umum. Untuk melakukan analisa yuridis ini, penasihat hukum akan melakukan analisa antara unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan delik dengan tujuan untuk melihat apakah unsur-unsur yang terkandung di dalam rumusan delik telah terpenuhi dilakukan oleh Natalia Rusli. Dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur yang terkandung di dalam rumusan delik, penasihat hukum menggunakan koridor yang diisyaratkan oleh pasal 183 KUHP, yaitu seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan terdapat keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang telah melakukannya. Adapun pengaturan pasal-pasal yang didakwakan oleh rekan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan mengajukan dakwaan alternatif dengan susunan dakwaan sebagai berikut. Pertama, sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 378 KUHP, atau kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 372 KUHP. Rekan jaksa penuntut umum di dalam surat tuntutan yang dibacakan pada tanggal 6 Juni 2023 telah memberikan kesimpulan bahwa yang terbukti adalah rumusan delik pasal 378 KUHP. Penasihat hukum tidak memiliki kesimpulan yang sama dengan kesimpulan rekan jaksa penuntut umum terkait penerapan rumusan dari delik pasal 378 KUHP. Namun karena kedudukan pledoi adalah kesimpulan penasihat hukum atas fakta persidangan, bukan merupakan tanggapan atas surat tuntutan rekan jaksa penuntut umum, maka pledoi yang penasihat hukum sampaikan tidak menjawab atau melakukan penghalangan atas surat tuntutan, karena di dalam hukum acara kedudukan surat tuntutan pledoi bukanlah sebuah jawab-menjawab sebagaimana hukum acara berdata. Pledoi yang penasihat hukum sampaikan akan memberikan kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya uraian surat tuntutan dan unsur-unsur dalam rumusan delik yang dituntut dengan meneliti satu persatu fakta-fakta. Berikut analisa yuridis yang menjadi kesimpulan penasihat hukum. Analisa unsur pasal 378 KUHP tentang penipuan. Unsur barang siapa? Dalam rumusan pasal-pasal KUHP, unsur barang siapa merupakan sebuah kata yang penting di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai sebuah kata, barang siapa memerlukan sebuah kajian yang cukup serius karena berhubungan dengan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam upaya pembuktian. Untuk membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban kesalahan dan pembuktian di muka persidangan. Pertanggungjawaban pidana adalah konsep pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum pidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana karena melanggar pasal-pasal tertentu dari suatu aturan pidana yang mengancam sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Dengan demikian, kita dapat memperhatikan tentang konsep dasar di dalam lapangan hukum pidana. Maka ada 3 masalah pokok, yaitu perbuatan bagaimanakah yang dikategorikan sebagai tindak pidana, kesalahan apa yang dapat dipertanggungjawabkan secara umum, sanksi pidana apa yang patut dikenakan kepada terdakwa. Penting juga untuk melihat bahwa kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana bergantung pada keadaan jasmani dan rohani dari orang tersebut. Artinya hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipidana. Ini berdasarkan pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam hukuman atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Dalam surat tuntutan, jaksa penuntut umum menjelaskan unsur barang siapa sebagai subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Hal ini adalah keliru dan tidak beralasan sama sekali, karena unsur barang siapa tidak hanya sekedar subjek hukum yang berdiri sendiri, melainkan juga harus dikaitkan dengan unsur-unsur lain dalam suatu delik.
bahwa dalam menjelaskan unsur barang siapa, jaksa penuntut umum langsung menunjuk terdakwa tanpa menguraikan ataupun menghubungkan unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana dalam surat tuntutan. Selanjutnya, jaksa penuntut umum juga tidak mengaitkan unsur ini dengan fakta persidangan yang terungkap dalam pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan terdakwa. Surat tuntutan jaksa penuntut umum telah membohongi hati nuraninya sendiri serta ada keraguan-keraguan dan tidak cermat melakukan fakta persidangan. Dari fakta persidangan di atas bahwa penuntut umum dalam menguraikan unsur barang siapa tidak cermat karena ini berkaitan dengan identitas dari terdakwa Natalia Rusli, bahwa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan identitas terdakwa Natalia Rusli dengan menyatakan terdakwa bertempat tinggal di Rukan Manyar C 15 Pik Kelurahan Kapuk Kecamatan Penjaringan Jakarta Barat merujuk pada KTP terdakwa Natalia Rusli. Terdakwa bertempat tinggal di Rukan Manyar Blok C 15 Pik Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Penuntut umum tidak cermat dalam menentukan identitas alamat terdakwa yang tidak sesuai dengan uraian alamat sebagaimana dalam kartu tanda penduduk terdakwa dengan nomor induk kependudukan 31720143127600004, di mana terdapat dua kesalahan fundamental pada penyusunan surat dakwaan, yaitu a. Nama dan kelurahan, bahwa penuntut umum secara tegas menguraikan terdakwa Natalia Rusli Sadana Hukum bertempat tinggal di Kelurahan Kapuk, namun pada faktanya fakta hukumnya terdakwa bertempat tinggal di Kelurahan Kapuk Muara. Mengingat Kelurahan Kapuk dengan Kelurahan Kapuk Muara adalah dua kelurahan yang berbeda dan memiliki kantor administrasi sendiri pada wilayahnya masing-masing. Kelurahan Kapuk memiliki kantor administrasi yang berada pada alamat Jalan Kapuk Raya nomor 1 RT 2 RW 3, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, daerah khusus ibu kota Jakarta dengan kode pos 11720, berbeda dengan Kelurahan Kapuk Muara yang memiliki kantor administrasi berada pada alamat Jalan SMPN 122 nomor 122 RT 1 RW 3, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, daerah khusus ibu kota Jakarta dengan kode pos 14460. Salah pencantuman nama kelurahan pada penyusunan surat dakwaan dan surat tuntutan adalah salah satu bentuk ketidakcermatan dari penuntut umum dalam perkara aku. Nama kota, bahwa penuntut umum secara tegas menguraikan terdakwa Natalia Rusli Sadana Hukum bertempat tinggal di kota Jakarta Barat. Namun pada fakta hukumnya terdakwa bertempat tinggal di kota Jakarta Utara. Mengingat kota Jakarta Barat dengan Jakarta Utara adalah dua kota administrasi yang berbeda dan memiliki kantor administrasi sendiri pada wilayahnya masing-masing. Kota administrasi Jakarta Barat dengan pimpinannya Wali Kota Jakarta Barat mempunyai kantor administrasi sendiri yang beralamat di Jalan Kembangan Raya nomor 2 RT 5 RW 2 Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, daerah khusus ibu kota Jakarta dengan kode pos 11610. Adapun kota administrasi Jakarta Utara dengan pimpinannya Wali Kota Jakarta Utara mempunyai kantor administrasi sendiri yang beralamat di Jalan Yosudarso nomor 2729 RT 19 RW 5 Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, daerah khusus ibu kota Jakarta dengan kode pos 14320. Salah pencantuman nama kota tempat tinggal pada penyusunan surat dakwaan adalah salah satu bentuk ketidakcermatan dari penuntut umum dalam perkara aku, mengingat kesalahan alamat dari terdakwa dihadirkan dengan surat dakwaan yang dibacakan dalam persidangan, maka sudah seyogyanya surat dakwaan aku mengalami salah pihak, error in persona. Maka demikian kami selaku penasihat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum atau lebih hukum, bahwa dalam surat tuntutan yang dijelaskan oleh penuntut umum hanya diterangkan bahwa setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh majelis hakim, ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum. Namun dalam faktanya seperti yang telah kami paparkan di atas, penuntut umum tidak sesuai menguraikan identitas diri dari terdakwa Natalia Rusli dalam hal tempat tinggal. Dalam pledoi ini, kami penasihat hukum juga merujuk kepada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 951 K dari 1982 tanggal 10 Agustus 1983 menjelaskan unsur barang siapa sebagai berikut. Unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya.
Oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain yang didakwakan dalam kaitan dengan barang siapa. Bahwa dalam surat tuntutan yang dibuat oleh penuntut umum tidak ada penjelasan secara jelas bagaimana unsur barang siapa ini dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya dan hanya dianggap terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis hakim dan penuntut umum. Ini seolah-olah memenuhi unsur barang siapa pada pasal 378 KUHP. Dengan demikian unsur barang siapa tidak memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Bahwa unsur menguntungkan merupakan unsur batin yang memberi arah pada perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya itu ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman maupun penipuan. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Bahwa dalam kasus ini dengan bukti dan saksi adu cas yang dihadirkan terlihat bahwa fakta di persidangan menunjukkan: 1. Bahwa terdakwa Natalia Rusli tidak berniat untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan menyalahgunakan kewenangannya sebagai lawyer dan pemilik kantor hukum Master Trust Law Firm. 2. Bahwa terdakwa Natalia Rusli tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemerasan maupun penipuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi. 3. Bahwa terdakwa Natalia Rusli tidak memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, seperti dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa Natalia Rusli tidak menjalankan apa yang dijanjikan kepada saksi Ferawati Sanjaya dan uang sejumlah 45 juta yang diterima terdakwa Natalia Rusli dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri. Kami penasihat hukum keberatan dengan uraian yang dijelaskan oleh jaksa penuntut umum bahwa menurut dakwaan jaksa penuntut umum pada dakwaan pertama dan kedua terkait uang operasional yang dipahami oleh jaksa penuntut umum adalah uang yang dinikmati oleh terdakwa sendiri atau orang lain, namun menurut hukum yang berlaku pada sebagian besar profesi pengacara, uang operasional adalah uang yang digunakan untuk mengurus keperluan saksi dalam mengurus kepentingannya terkait membantu pengembalian dana investasi gagal bayar korporasi Indosuria, di mana uang tersebut tidak digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, memang untuk akomodasi, transport, ongkos, pertemuan dan lain-lain yang bersifatnya praktis yang semuanya untuk kepentingan saksi pelapor. Bahwa dalam pasal 378 ada unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Bahwa kata-kata dengan maksud dalam unsur pasal ini adalah sebagai penggantian rumusan kata dengan sengaja yang dapat diartikan sebagai kesengajaan untuk suatu tujuan. Menurut Syahrul Esa dalam buku tindak pidana dalam KUHP halaman 632 menyatakan bahwa sebagai unsur kesengajaan maka si pelaku menyadari menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Selain itu dia juga menyadari tidak berhaknya atas suatu keuntungan tersebut dan unsur ini merupakan perbuatan melawan hukum secara formal yang ditujukan mendapat keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain. Bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana yang menurut Profesor Mulyatno dalam bukunya Asas Hukum Pidana halaman 175 terbitan Reneka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu: sengaja sebagai maksud atau tujuan adalah terjadinya suatu tindakan pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki pelaku. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana dan akibat yang dilarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu. Dari uraian di atas bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri maupun orang lain menurut versi tuntutan jaksa penuntut umum berbeda dengan yang dimaksud uang operasional pada umumnya diketahui dari jalan kepada profesi pengacara. Oleh karenanya kami merasa heran bagaimana timbul kerugian atau mendapatkan keuntungan dari uang operasional saksi pelapor, sedangkan uang pemberian dari pelapor tersebut adalah uang yang dipergunakan untuk kepentingan saksi pelapor sendiri.
maka kepada majelis hakim kiranya dapat menyatakan terhadap uraian tuntutan jaksa penuntut umum terkait unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tersebut masuk pada kategori tidak dapat diterima. Bahwa terdapat terdakwa Natalia Rusli tidak memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum seperti dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan secara tegas dan terang menyebutkan angka dan huruf untuk mempertegas bahwa pada intinya tindakan terdakwa diberikan kuota pembayaran pengembalian simpanan di Koperasi Pinjam Indosuria sejumlah 1 miliar rupiah. Namun demikian menurut keterangan saksi korban dalam berita acara pemeriksaan menjelaskan dengan jumlah yang berbeda yakni 100 miliar rupiah. Perbedaan kronologis tersebut bukan merupakan salah ketik typo semata, melainkan merupakan ketidakcermatan dan atau ketidakjelasan penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dan surat tuntutan. Hal ini dikarenakan penuntut umum telah menguraikannya dalam bentuk angka yang kemudian diikuti oleh keterangan huruf. Menimbang perbedaan kronologis dari surat tuntutan penuntut umum dengan keterangan saksi korban dalam berita acara pemeriksaan BAP yang dilakukan oleh penyidik dari Kepolisian Metro Jakarta Barat, maka dapat disimpulkan bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak terbukti. Penuntut umum dapat diduga telah berasumsi tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan dan atau membuat kronologis sendiri dan berlanjut pada surat tuntutan tanpa melihat keterangan pada kebenaran material dalam menguraikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Natalia Rusli. Berdasarkan uraian di atas, maka kami penasihat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aku untuk menyatakan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau unsur atau orang lain secara melawan hukum yang diuraikan oleh penuntut umum adalah tidak terpenuhi. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan, yaitu nama palsu, martabat palsu, keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut. 1. Nama palsu atau martabat palsu merupakan nama yang tidak sebenarnya, bukan nama asli, termasuk keterangan palsu dan tidak benar. Dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain ketika orang yang menipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersyaratkan melakukan tipu muslihat ataupun susunan berdusta. 2. Tipu muslihat. Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atau kebenaran dari sesuatu pada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan. 3. Martabat atau keadaan palsu. Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bila mana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu. 4. Rangkaian kebohongan. Beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagaimana alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Kugerak dalam arisnya 8 Maret 1996, Sunato Surat di Broto 1992 halaman 245 bahwa terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Kata antara master tas law yang beranggotakan terdakwa Natalia Rusli Sarjana Hukum, Dimas Reza Andika Putra Sarjana Hukum, dan Rian Roberto Mahulai Sarjana Hukum dengan saksi korban yaitu Ferawati Sanjaya melalui surat kuasa nomor 025/SK Mas MT.4 Romawi dari 2020 tertanggal 16 April 2020. Kerjasama yang dilakukan oleh Master Trust Law dengan saksi korban Ferawati Sanjaya berjalan dengan lancar dengan dimulainya kewajiban yang dilaksanakan oleh pihak Master Trust Law yang diwakilkan oleh terdakwa Natalia Rusli Sarjana Hukum untuk melakukan laporan polisi Koperasi Simpan Pinjam Indosuria berdasarkan surat tanda bukti lapor nomor
TBL-2-5-1-2.5-2.5-2020 Polda Metro Jaya tanggal 18 Mei 2020 bahwa berdasarkan permasalahan tersebut, jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan mempermasalahkan keabsahan sarjana hukum dari terdakwa Natalia Rusli, bahwa tentang keabsahan sarjana hukum terdakwa seharusnya ditentukan diputuskan terlebih dahulu menurut hukum apakah ijazah sarjana hukum yang tidak tercatat pada dikti dan tentang status hukumnya kepada pihak Universitas Timur Nusantara apakah tetap sah atau tidak sah menurut hukum pada peradilan tata usaha negara peradilan tata usaha yang berwenang untuk itu, karena kelulusan sarjana hukum terdakwa didasarkan atas keputusan pejabat tata usaha negara yakni Dekan Fakultas Hukum dan Rektor Universitas Timur Nusantara. Bahwa benar keterangan yang diberikan oleh saksi Ropon Rambe sarjana hukum selaku Ketua Umum Perkumpulan Akuntan Indonesia Peradin di persidangan secara terang benderang menunjukkan bahwa saksi Ropon Rambe Esa yang melantik dan mengambil sumpah terdakwa Natalia Rusli menjadi akurat Peradin di Pengadilan Tinggi Banten. Saksi menerangkan bahwa sudah mengecek ke Universitas Timur Nusantara dan sudah melihat ijazah dari terdakwa Natalia Rusli bahwa memang benar terdakwa merupakan lulusan sarjana hukum Universitas Timur Nusantara. Berkaitan dengan penjelasan dari jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan yang mempermasalahkan keabsahan sarjana hukum dan pengangkatan advokat dari terdakwa Natalia Rusli, maka kami penasihat hukum merujuk pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat bab 2, yaitu pengangkatan, sumpah, status, penindakan dan pemberhentian advokat yang dijelaskan bahwa 1. Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. 2. Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. 3. Salinan surat keputusan pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri. Bahwa berdasarkan bukti surat yang dihadirkan di persidangan, yaitu surat keputusan dari Ketua Peradin dengan nomor 11.193.11.2020 tentang pengangkatan advokat Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia dijelaskan bahwa menimbang 1. Bahwa Natalia Rusli sarjana hukum telah mengikuti pendidikan advokat pada Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia Perkumpulan Advokat Indonesia. 2. Bahwa dengan memperhatikan hasil ujian dan evaluasi pendidikan profesi oleh Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia dan Perkumpulan Advokat Indonesia. 3. Bahwa yang bersangkutan telah menjalankan praktek hukum magang sebagai anggota pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Posbakumadin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang bantuan hukum junto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. 4. Bahwa karenanya yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi advokat. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Dan 3. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perkumpulan Advokat Indonesia. Memutuskan menetapkan 1. Mengangkat Natalia Rusli sarjana hukum sebagai advokat dengan nomor anggota A11193122020. 2. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya. 3. Surat keputusan ini disampaikan pada saat yang bersangkutan untuk diketahui dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari tahun 2020, DPP Peradin Advokat Ropon Rambe, Advokat Budiman Sagala dengan tembusan kepada Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta, Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta, dan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta di DKI Jakarta. Berdasarkan hal tersebut, unsur nama palsu atau martabat palsu yang memiliki arti yaitu nama yang tidak sebenarnya tidak terpenuhi pada terdakwa Natalia Rusli. Terdakwa Natalia Rusli sudah secara sah diangkat sebagai advokat dan sudah memenuhi isi dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Bahwa benar keterangan yang diberikan oleh
Ahli Hukum Profesor Dr. Supardi Ahmad Sarjana Hukum Magister Hukum di muka persidangan bahwa untuk menilai seseorang memenuhi klasifikasi dari penipuan itu apabila untuk mendapatkan surat kuasa tidak ada unsur martabat palsu dan nama palsu. Klien tergerak memberikan lawyer fee, perbuatan tersebut tidak termasuk penipuan. Tidak mengarang cerita maka bukan rangkaian dari kebohongan. Terdakwa Natalia Rusli, sarjana hukum, sudah diangkat sebagai advokat dan dapat bermusyawarah atau bernegosiasi. Kemudian dapat membuat laporan polisi karena itu bisa dilakukan oleh siapapun juga. Seorang advokat dalam berusaha meyakinkan seorang klien akan mengupayakan tidak ada mengiming-imingi tapi sebuah komitmen dari realisasi kehendak klien, bukan bujuk rayu dengan sukarela tanpa tipu muslihat. Kami selaku penasihat hukum dari terdakwa Natalia Rusli keberatan apabila terdakwa dikatakan melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Jika menelisik dari keterangan ahli Profesor Dr. Supardi Ahmad Sarjana Hukum Magister Hukum di muka persidangan bahwa ketika seseorang mengupayakan atau menjanjikan itu harus dilihat motifnya apa. Ini dilakukan kepada klien supaya klien percaya. Bertemu dengan klien dan negosiasi dan ini bukan merupakan perbuatan bujuk rayu. Walaupun tidak berhasil, hasilnya bukan bujuk rayu. Apabila yang dijanjikan tidak ada atau tidak ada hasilnya, maka seorang advokat bukan pihak yang memastikan hal tersebut. Kalau advokat sudah mengupayakan namun belum berhasil, itu tidak termasuk bujuk rayu. Tindakan itu tidak sama dengan hasil. Parameter dari mens area yaitu kehendak dan mengetahui untuk menipu harus dibuktikan ada niat menipu dan yang dilakukan bukan dengan niat untuk menipu. Ahli juga menjelaskan bahwa advokat yang belum disumpah itu tetap dapat menandatangani surat kuasa dan bekerja di ranah non-litigasi. Fakta di persidangan juga terbukti bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Master Trust Law Firm dengan saksi korban Ferawati Sanjaya berjalan dengan lancar dengan dimulainya kewajiban yang dilaksanakan oleh pihak Master Trust Law Firm yang diwakilkan oleh terdakwa Natalia Rusli sarjana hukum untuk melakukan laporan polisi kepada Koperasi Simpan Pinjam Indo Surya berdasarkan surat tanda bukti lapor nomor TPL _2.891 5-2.5-2.5-2020 Polda Metro Jaya tanggal 16 Mei 2020. Kewajiban dari pihak saksi korban juga telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2020 dengan membayar uang operasional sebagai sebesar 15 juta rupiah dan uang operasional suami korban yang bernama Roni Suminal sebesar 30 juta rupiah dengan total sebesar 45 juta rupiah. Bahwa saksi korban Ferawati Sanjaya juga telah mendapatkan jasa hukum dari Master Trust Law Firm dalam bentuk pendampingan hukum dalam pemeriksaan saksi pada berita acara pemeriksaan di Barreskrim Mabes Polri pada perkara Koperasi Simpan Pinjam Indo Surya. Saksi korban Ferawati Sanjaya pada pemeriksaan didampingi oleh asosiat atau staf hukum pada Master Trust Law Firm yaitu Saudara Dimas Desa Andika Putra dan Saudara Brian Robert Mahulai sarjana hukum yang kesemuanya sebagai advokat pada peristiwa hukum tersebut terjadi sekitar bulan Juni tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020. Namun setelah pemeriksaan terhadap saksi korban Ferawati Sanjaya yang dilaksanakan oleh pihak Barreskrim Mabes Polri, kasus tersebut tidak berjalan dengan cepat atau setidak-tidaknya tidak sesuai dengan harapan dari saksi korban Ferawati Sanjaya. Kemudian kerjasama tersebut terhenti dikarenakan penanganan oleh pihak Master Trust Law Firm tidak sesuai dengan harapan dari saksi korban Ferawati Sanjaya. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan secara terang benderang menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa Natalia Rusli seperti yang ada dalam surat tuntutan oleh penuntut umum. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 KUHP apabila unsur-unsur yang disebut dalam pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya. Dengan demikian unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah tidak terbukti. Pertanggungjawaban pidana majelis hakim yang mulia penuntut umum yang terhormat.
bahwa terbukti tidak ada kesalahan pada diri terdakwa Natalia Rusli sehingga terdakwa Natalia Rusli tidak patut untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana fakta-fakta hukum dan fakta persidangan yang telah kami uraikan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebelumnya, yaitu yang pertama, terdakwa Natalia Rusli tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum baik dalam dakwaan maupun tuntutan. 2. Terdakwa Natalia Rusli terbukti tidak melakukan unsur barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan nama palsu atau martabat palsu tidak terpenuhi pada terdakwa Natalia Rusli. 3. Terdakwa Natalia Rusli terbukti telah diangkat menjadi advokat berdasarkan surat keputusan dari Ketua Peradin dengan nomor 11193.11.2020 tentang pengangkatan advokat Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia pada bulan Februari tahun 2020. 4. Terdakwa Natalia Rusli dengan saksi Ferawati Sanjaya telah melakukan kesepakatan antara masa trust law firm melalui surat kuasa nomor 025-SK-MT.4-2020 tertanggal 16 April 2020. Terdakwa Natalia Rusli juga telah menjalankan kewajibannya mewakilkan saksi Ferawati Sanjaya dengan melakukan laporan polisi kepada Koperasi Simpan Pinjam Indosuria berdasarkan surat tanda bukti lapor nomor DB garing 2.891.5.2005 garing 2020 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 18 Mei 2020 bahwa saksi korban Ferawati Sanjaya juga telah mendapatkan jasa hukum dari Master Trust Law Firm dalam bentuk pendampingan hukum dalam pemeriksaan saksi pada berita acara pemeriksaan di Barreskrim Mabes Polri pada perkara Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Kemudian, seperti yang dijelaskan oleh ahli Profesor Dr. Supardi Ahmad, sarjana hukum, magister hukum di muka persidangan bahwa apabila kasus tersebut tidak berjalan dengan cepat atau setidak-tidaknya tidak sesuai dengan harapan dari klien, maka itu bukan merupakan tipu muslihat atau bujuk rayu. Bahwa untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka terhadap perbuatan pidana yang masih tidak terpenuhi adalah niat jahat yang bersangkutan. Apabila semua unsur-unsur pidana tidak terpenuhi, maka seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Namun sebaliknya, apabila pemenuhan unsur-unsur pidana tidak terpenuhi sebagian atau seluruhnya, maka yang bersangkutan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, terdakwa Natalia Rusli tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka dengan sendirinya tidak terbukti pula unsur kesalahan terdakwa. Dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan dan dituntut, menurut hukum terdakwa Natalia Rusli harus dibebaskan atau setidak-tidaknya dinyatakan lepas dari tuntutan sesuai dengan ketentuan pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut di atas. Oleh karenanya, harkat, martabat, dan nama baik terdakwa haruslah dipulihkan dan dikembalikan seperti semula, direhabilitasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 97 KUH. Hal-hal yang meringankan yang sepatutnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim yang terhormat dalam memutuskan perkara akuo. Setelah kami menguraikan analisa fakta dan analisa yuridis, maka tiba saatnya kami menguraikan hal-hal yang meringankan terdakwa Natalia Rusli. Bahwa kami sependapat dengan jaksa penuntut umum mengenai hal-hal yang meringankan terdakwa Natalia Rusli, namun tidak sependapat mengenai hal-hal yang memberatkan terdakwa Natalia Rusli. Dikarenakan berdasarkan fakta persidangan, perbuatan terdakwa Natalia Rusli tidak termasuk ke dalam perbuatan tindak pidana penipuan. Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa Natalia Rusli adalah sebagai berikut. 1. Terdakwa Natalia Rusli tidak pernah dihukum sebelumnya. 2. Terdakwa Natalia Rusli bersikap sangat kooperatif selama proses penyidikan maupun di persidangan. 3. Terdakwa Natalia Rusli bersikap sopan di dalam persidangan. Dan 4. Terdakwa Natalia Rusli adalah tulang punggung keluarga. Sehubungan dengan hal-hal yang meringankan tersebut, sudah selayaknya apabila kami selaku penasihat hukum terdakwa Natalia Rusli menguraikan mengenai hal-hal yang meringankan yang melekat pada diri terdakwa dalam perkara pidana ini,
Berangkat dari pemikiran tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat memperkenankan kami menguraikan hal-hal yang meringankan terdakwa yang patut untuk diperhatikan dan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdakwa Natalia Rusli tidak pernah dihukum sebelumnya. Terdakwa Natalia Rusli merupakan orang yang patuh terhadap hukum, sehingga terdakwa Natalia Rusli tidak pernah dihukum atas segala jenis tindak pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehubungan dengan hal tersebut adalah patut dan layak apabila Majelis Hakim dalam perkara akuo mempertimbangkan hal ini sebagai salah satu dasar yang dapat meringankan penjatuhan pidana diri terdakwa Natalia Rusli demi tercapainya keadilan bagi terdakwa Natalia Rusli. 2. Terdakwa Natalia Rusli bersikap sangat kooperatif selama proses penyidikan maupun di persidangan. Selama menjalani proses hukum dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan, terdakwa Natalia Rusli sama sekali tidak pernah berusaha melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ataupun mengulangi tindak pidana. Terdakwa Natalia Rusli tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit dan mempersulit dan justru membantu penyidik serta bersikap kooperatif dalam mengungkap fakta, sehingga sangat beralasan apabila Majelis Hakim dalam perkara akuo yang mempertimbangkan hal ini sebagai salah satu dasar yang dapat meringankan penjatuhan pidana. 3. Terdakwa Natalia Rusli bersikap sopan di dalam persidangan. Selama proses persidangan, terdakwa Natalia Rusli selalu bersikap sopan dan menghormati supremasi pengadilan sebagai suatu bentuk kekuasaan kehakiman yang merdeka. Itu kami berpandangan bahwa sikap sopan dari terdakwa Natalia Rusli ini sudah selayaknya dipandang sebagai salah satu dasar yang dapat meringankan penjatuhan pidana pada diri terdakwa Natalia Rusli. 4. Terdakwa Natalia Rusli adalah tulang punggung keluarga. Terdakwa Natalia Rusli merupakan tulang punggung keluarga yang turut mencari nafkah untuk anak-anaknya. Kondisi terdakwa Natalia Rusli yang juga harus bekerja untuk membantu jalannya perekonomian para pegawai di kantor hukum yang terdakwa miliki, yaitu Mastertas bahwa atas dasar hal tersebut di atas, kami sangat berharap agar putusan yang nantinya diberikan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa Natalia Rusli bukanlah putusan yang bersifat pembalasan atau retributif, namun dapat berupa putusan yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa Natalia Rusli. Oleh karena hal tersebut semata-mata merupakan tujuan dari penyelenggaraan suatu sistem kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diamankan dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesimpulan dari kami, Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, berdasarkan uraian analisis fakta persidangan dan analisis juridis tersebut di atas, kami penasihat hukum menyimpulkan sebagai berikut. 1. Bahwa jaksa penuntut umum telah keliru dalam menempatkan terdakwa Natalia Rusli sebagai terdakwa dalam tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan pertama jaksa penuntut umum melanggar pasal 378 KUHP. Padahal terdakwa Natalia Rusli telah dianggap menjadi advokat sesuai dengan surat putusan dari Ketua Peradilan dengan nomor 11.193.11.2020 tentang pengangkatan advokat Dewan Pimpinan Perkumpulan Advokat Indonesia. 2. Bahwa jaksa penuntut umum telah keliru dalam menempatkan terdakwa Natalia Rusli sebagai terdakwa dalam tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan pertama jaksa penuntut umum melanggar pasal 378 KUHP. Padahal terdakwa Natalia Rusli dengan saksi Ferawati Sanjaya telah menentukan kesepakatan antara Mastertas Lafim melalui surat kuasa nomor 021-SP-4/2020 tentang 16 April 2020. Terdakwa Natalia Rusli juga telah menjalankan kewajibannya mewakilkan saksi Ferawati Sanjaya dengan melakukan laporan dan pendampingan polisi kepada Koperasi Simpan Pinjam Indonesia berdasarkan surat tanda bukti lapor nomor TPL garing 2.811-5-2.5-2020 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 14 Mei 2020 bahwa saksi korban Ferawati Sanjaya juga telah mendapatkan jasa hukum dari Mastertas Lafun. Dalam hal ini diwakili oleh Natalia Rusli dalam bentuk pendampingan hukum dalam pemeriksaan saksi pada berita acara
pemeriksaan di Barreskrim Mabes Polri pada perkara koperasi simpan pinjam Indosuria. Kemudian seperti yang dijelaskan oleh ahli Profesor Dr. Supari Ahmad Sarjana Hukum Magister Hukum di muka persidangan bahwa apabila kasus tersebut tidak berjalan dengan cepat atau setidak-tidaknya tidak sesuai dengan harapan dari klien, maka itu bukan merupakan tipu muslihat atau bujuk rayu. Permohonan Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, berdasarkan pokok-pokok nota keberatan atau eksepsi yang telah pernah kami uraikan terdahulu dan pledoi pada hari ini, maka kami melakukan selaku penasihat hukum terdakwa atas nama Nathaniel Rusli SH, mohon kepada Majelis Hukum Hakim untuk menjatuhkan putusan celah. Untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan: 1. Menerima nota pembelaan pledoi terdakwa Nathaniel Rusli Sarjana Hukum untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perbuatan terdakwa Nathaniel Rusli Sarjana Hukum bukanlah tindak pidana melainkan perbuatan hukum perdata. 3. Membebaskan terdakwa Nathaniel Rusli Sarjana Hukum dari segala dakwaan. 4. Memulihkan hak terdakwa Nathaniel Rusli Sarjana Hukum dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. 5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara, atau apabila yang terhormat Ketua dan Majelis Hakim yang mulia atas dasar pertimbangan tentunya berpendapat lain, kami selaku penasihat hukum terdakwa meminta dan memohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo e bono. Demikian eksepsi atas nota keberatan ini. Demikian pledoi atas atau nota keberatan ini kami ajukan pada persidangan hari ini. Atas perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, tim penasihat hukum terdakwa Yuli Payumara in Associate. Terima kasih. Rutan Pondok Bambu, Jakarta, 9 Juli 2023. Kepada yang terhormat Bapak Majelis Hakim yang saya muliakan dan jaksa penuntut umum yang saya hormati. Saya Nathalia Rusli, profesi saya adalah seorang advokat. Saya orang tua tunggal dari 5 orang anak. Anak yang pertama berusia 21 tahun, anak yang kedua berusia 17 tahun, anak yang ketiga berusia 16 tahun, anak yang keempat berusia 12 tahun, anak paling kecil berusia 11 tahun. Anak yang masih di bawah umur, yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu, sekaligus bapak mereka semua di dalam masa tumbuh kembangnya. Bapak Majelis Hakim yang saya muliakan dan jaksa penuntut umum yang saya hormati, izinkan saya dalam kesempatan ini menyampaikan beberapa poin keberatan saya atas dakwaan jaksa penuntut umum, yang mana sesungguhnya telah terungkap di dalam persidangan bahwa saya tidak terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur di dalam pasal yang didakwakan terhadap saya. Saya yakin dan percaya Majelis Hakim yang saya muliakan dan jaksa penuntut umum yang saya hormati dapat menilai dan menimbang dengan hati nurani sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam fakta persidangan. Dan saya percaya Majelis Hakim yang mulia adalah perpanjangan tangan Tuhan di dalam perkara ini untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Majelis Hakim yang saya muliakan dan jaksa penuntut umum yang saya hormati, tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum dalam persidangan tanggal 6 Juni 2023 dengan tuntutan 1 tahun 3 bulan rasanya tidak adil bagi saya. Dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut. Fakta pertama, terkait dengan dugaan pasal 372 bahwa sepatutnya lawyer fee adalah hak daripada seorang advokat atau penasihat hukum yang telah diatur dalam undang-undang advokat. Bagaimana hal tersebut dijadikan sebagai kerugian, di mana seorang klien yang sudah
memberikan surat kuasa dan surat perjanjian jasa hukum secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga dijadikan sebuah tindak pidana penggelapan. Mungkin saya adalah advokat pertama di Indonesia yang dijerat oleh pasal penggelapan oleh karena menerima lawyer fee dan juga sudah mengembalikan uang lawyer fee tersebut sebesar 45 juta plus 10 juta dengan nilai total sebesar 55 juta rupiah ke rekening pelapor. Fakta kedua, terkait dengan dugaan pasal 378, seperti diketahui dalam fakta persidangan bahwa saya telah diangkat menjadi seorang advokat oleh organisasi Advokat Pradin pada tanggal 26 Februari 2020 dikarenakan jumlah penularan COVID-19 pada saat itu sangat tinggi di Indonesia. Maka sumpah advokat tidak dapat dilaksanakan pada saat tersebut sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku. Sedangkan surat kuasa dan surat perjanjian jasa hukum ditandatangani pada tanggal 16 April 2020 dan telah disepakati biaya lawyer fee sebesar 15 juta dan 30 juta rupiah merupakan jasa atau imbalan kepada tim Master Trust Law Firm dengan tugas sebagai berikut. 1. Membuat, menandatangani, mengajukan surat-surat yang diperlukan, surat somasi, dan menerima surat-surat yang diperlukan untuk keperluan itu. 2. Melakukan dan menghadiri pertemuan maupun negosiasi terkait dengan kepentingan hukum pemberi kuasa. 3. Menghadap pejabat-pejabat di instansi yang berwenang sehubungan dengan perkara tersebut di atas. 4. Melakukan segala upaya hukum yang dianggap perlu dan berguna bagi kepentingan hukum pemberi kuasa. Dan perlu dicermati sekali lagi, di dalam surat kuasa tersebut, nama saya adalah Natalia Rusli Sarjana Hukum, bukan tertulis advokat Natalia Rusli seperti yang dituduhkan jasa penuntut umum kepada saya. Dan saya sebagai advokat atau penasehat hukum menerima surat kuasa untuk pelaporan pidana, bukan untuk pengurusan perkara perdata yang membutuhkan kartu berita acara sumpah. Maka itu, menurut saya alasan daripada penyidik dan jaksa penuntut umum terlalu mengada-ngada untuk saya sebagai seorang penasehat hukum harus memiliki kartu berita acara sumpah dalam menjalankan surat kuasa pelaporan pidana di SPKT Polda Metro Jaya. Sesuai dengan SP 2HP tertanggal 17 Januari 2022 yang ditujukan kepada Natalia Rusli sebagai kuasa hukum pelapor menerangkan bahwa terlapor Hendri Surya telah ditetapkan sebagai tersangka dan akhirnya ditahan di Barreskrim. Maka sudah sangat jelas saya beserta tim Master Trust Law Firm telah bekerja dengan itikat baik. Apabila pada bulan Juni 2020 tidak terjadi perdamaian terhadap Indosurya melalui kuasa hukumnya Bapak Junifer Girsang, itu bukan merupakan wewenang saya sebagai kuasa hukum. Hal tersebut merupakan upaya yang saya lakukan untuk berusaha maksimal walaupun hal atau upaya tersebut tidak dibuat atau dituangkan dalam surat kuasa. Saya rasa saya advokat atau penasihat hukum pertama di Indonesia yang bisa dikriminalisasi oleh oknum-oknum tanpa memindahkan imunitas sebagai seorang advokat dalam menjalankan tugasnya. Dan saya yakin setelah saya dinyatakan bersalah, seluruh advokat di Indonesia akan dengan mudah dikriminalisasi atau dilaporkan oleh para klien dengan dasar rasa tidak puas dengan kinerja kuasa hukumnya tanpa mengindahkan surat kuasa dan surat perjanjian jasa hukum lagi. Hal yang tidak dapat dibuktikan oleh penyidik dan jaksa penuntut umum adalah tidak ada satupun bukti, surat atau percakapan di mana saya menjanjikan penggantian 40% cash dan 60% aset yang mereka bisa ajukan sebagai fakta persidangan. Hanya bukti chat yang berisi akan saya upayakan apa yang diminta atau dimohonkan para klien. Majelis hakim yang saya muliakan dan jaksa penuntut umum yang saya hormati,
Pada dasarnya, saya tidak mengenal pelapor. Saya dikenalkan oleh teman atau kerabat sesama advokat yang bernama Alvin Lim. Kemudian, pelapor menghubungi asisten pribadi saya yang bernama Sheila untuk meminta surat kuasa dan surat perjanjian jasa hukum. Bukan saya pribadi ataupun tim saya yang menawarkan jasa hukum kepada pelapor. Dan di dalam fakta persidangan, kesaksian dari saksi ahli pidana Suparji mengatakan bahwa Natalia Rusli bisa beracara di luar persidangan karena sudah selesai mengikuti pendidikan kuliah hukum S1 dan pendidikan sebagai seorang advokat, dan beliau menjelaskan berita acara sumpah hanya diperlukan di dalam perkara perdata atau di dalam persidangan. Fakta persidangan berikutnya, Bapak Ropaun Rambe selaku Ketua Organisasi Advokat Peradin yang secara langsung mengangkat dan mengeluarkan SK advokat saya yang bernama Natalia Rusli Sarjana Hukum yang terregistrasi di Kemenkumham menyatakan pula bahwa sejak dikeluarkannya pada tanggal 26 Februari 2020, Natalia Rusli Sarjana Hukum sudah bisa menerima kuasa perkara pidana, dan hal itu dituangkan juga di dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Fakta persidangan berikutnya, saksi Saudara Sunhon menyatakan bahwa Natalia Rusli telah melakukan semua pekerjaannya yang mencakup 1. Mencabut permohonan PKPU atas nama Sunhon dan telah melakukan pelaporan, pendampingan, bernegosiasi sesuai dengan surat kuasa yang ditandatangani Sunhon pada tanggal 16 April 2020. Fakta persidangan berikutnya, saksi Saudara Evril Ade Manurung selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum Laskar Merah Putih menjelaskan bahwa saudari pelapor Ferawati Sanjaya selaku klien melaporkan saya di Polda Metro Jaya dengan memakai anggota saya yang bernama Surya Sarjana Hukum dan Sandi Sarjana Hukum, menyatakan dengan tegas setelah Ferawati Sanjaya dan suami Roni Sumenep saya undang untuk menghadap saya, yang dimaksud adalah Evril Ade Manurung. Setelah saudara Evril Ade Manurung pelajari perkara ini sangat tidak layak untuk disidangkan, walaupun pelapor memakai jasa lembaga bantuan hukum yang diketuai oleh saya, Evril Ade Manurung, untuk melaporkan saudari Natalia Rusli, dan terungkap perkara ini bertujuan untuk menjatuhkan dan memenjarakan Natalia Rusli, bukan semata-mata karena lawyer fee yang diterima oleh Master Trust Law Firm. Intinya adalah lebih oleh karena dendam pribadi. Fakta berikutnya, Roni Sumenep selaku dari suami dari Ferawati Sanjaya menyatakan dengan tegas beliau dikenalkan dengan Natalia Rusli oleh Alvin Lim. Dalam arti kata, saudari Natalia Rusli tidak pernah minta bertemu, apalagi meminta saudari Ferawati Sanjaya dan Roni Sumenep untuk memakai jasa hukum Master Trust Law Firm. Dan saudara Roni Sumenep mengakui telah menandatangani surat kuasa pada tanggal 16 April 2020 beserta surat perjanjian jasa hukum dengan sadar tanpa paksaan. Dalam hal ini, saya juga ingin menegaskan sekali lagi dalam fakta persidangan Roni Sumenep telah mengakui adanya surat kuasa dan perjanjian jasa hukum yang ditandatangani pada tanggal 16 April 2020. Akan tetapi, saudari Ferawati Sanjaya membuat pernyataan bahwa saudari Ferawati Sanjaya dipaksa menandatangani surat kuasa tersebut di bulan Juni 2020 di Bareskrim dengan alasan surat kuasa tersebut di backdate dan dipaksa ditandatangani di ruang tunggu Bareskrim. Bagaimana mungkin surat kuasa tersebut ditandatangani di Bareskrim dan dipaksa untuk ditandatangani, sedangkan saudara Roni Sumenep yang tidak ikut dengan istrinya Ferawati Sanjaya pada saat itu mempunyai surat kuasa tertanggal 16 April 2020 sama dengan surat kuasa yang dimiliki oleh istrinya. Kalau memang benar
Apabila terjadi pemaksaan tanda tangan surat kuasa di Bareskrim pada bulan Juni 2020, ini sudah sangat jelas terbukti merupakan rangkaian kebohongan yang dibuat Ferawati Sanjaya yang ingin menjatuhkan reputasi saya sebagai advokat. Dan sekali lagi, apabila saya dinyatakan bersalah dalam perkara ini, saya minta dihadirkan bukti secara tertulis, apapun buktinya itu, seperti surat perjanjian atau bukti cek di mana saya pernah berjanji atau memberikan iming-iming pengembalian berupa 40% uang cash dan 60% aset. Dan saya juga meminta semua bukti percakapan yang diberikan Ferawati Sanjaya kepada jaksa penuntut umum yang bersama-sama diperlihatkan di hadapan majelis hakim yang mulia. Saya hanya melihat kata-kata di WA chat tersebut adalah saya upayakan. Kapan ada jawaban untuk meeting berikutnya? Biasanya itu kurang lebih seminggu akan meeting berikutnya. Bukan saya mengungkapkan akan ada pembayaran setelah seminggu kemudian. Kiranya majelis hakim yang mulia bisa melihat, menimbang, dan memutuskan yang seadil-adilnya terhadap saya. Majelis hakim yang saya muliakan dan jaksa penuntut umum yang saya hormati, sebagai seorang ibu dari 5 orang anak, jujur, berat rasanya harus bisa dengan seperti sekarang ini. Mungkin rasa ini adalah rasa yang tidak dimiliki oleh Ibu Ferawati Sanjaya yang belum paham bagaimana rasanya memiliki sebuah ikatan batin dengan anak yang dikandung dan dilahirkan dari rahim kita sendiri. Saya percaya doa dari kelima orang anak saya yang hak dan kemerdekaannya untuk bisa setiap saat bersama ibu yang mengandung dan melahirkannya telah dirampas oleh seorang wanita yang belum pernah merasakan jadi seorang ibu. Semoga Tuhan segera menyadarkannya. Semoga Tuhan memberikan kebahagiaan dan keberkahan dalam hidupnya, menjadikannya orang yang bermanfaat, bukan lagi sebagai orang jalim. Justru Tuhan merubahnya menjadi manusia yang bersyukur dan puas dengan kemampuan dirinya sendiri. Majelis hakim yang saya muliakan dan jaksa penuntut umum yang saya hormati, sebagai anak tunggal yang seharusnya saya berada di samping ibu saya, oleh karena perkara kasus ini saya tidak bisa berada di sampingnya. Bahkan sampai kepada almarhum ibu saya dimakamkan, ada sebanyak 7 mobil yang mengintai keberadaan saya, sehingga memenuhi acara pemakaman ibu saya. Anak-anak saya setiap hari selalu diintai, rumah saya diintai 24 jam, seakan saya ini adalah penjahat terorisme. Bahkan ketika anak-anak saya ingin berangkat ke sekolah setiap hari, ataupun ketika anak-anak saya berangkat beribadah, selalu ada yang mengintai aktivitas seluruh keluarga saya yang mengakibatkan mengganggu psikis anak-anak saya. Dan hasil rekomendasi Propam Polda Metro Jaya menyatakan penetapan status tersangka terhadap Natalia Rusli telah ditemukan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pihak penyidik. Dan berdasarkan surat rekomendasi Irwasda Polda Metro Jaya menyatakan Natalia Rusli adalah benar seorang advokat dan telah menjalankan profesinya dengan itikat baik. Surat rekomendasi dari Bareskrim Polri melalui gelar perkara menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Natalia Rusli terlalu prematur, dan saksi ahli pidana pada gelar tersebut menyatakan Natalia Rusli sebagai seorang advokat telah terbukti menyelesaikan tugasnya dengan itikat baik. Maka dengan ketiga surat rekomendasi tersebut terbukti bahwa saya tidak melakukan pelanggaran hukum. Majelis hakim yang saya muliakan dan jaksa penuntut umum yang saya hormati, demikianlah beberapa poin keberatan saya dan beberapa poin fakta-fakta persidangan yang terungkap. Semoga saya bisa dibebaskan dari hukum yang berlaku
Karena saya percaya kebenaran bisa kalah, tetapi kebenaran tidak akan pernah salah. Pondok Bambu, 9 Juni 2023, tertanda Natalia Rusli. Baik, silakan pembelaannya disampaikan. Ya. Sama-sama sudah mendengarkan nota pembelaan atau teori secara tertulis yang tadi dibacakan oleh penasihat hukum dari terdakwa, begitu juga dengan nota pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh terdakwa sendiri dan dibacakan dalam persidangan. Dan selanjutnya atas nota pembelaan baik dari terdakwa maupun dari penasihat hukumnya, kami tanyakan kepada penuntut umum bagaimana apakah akan menanggapi nota pembelaan tersebut. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ada pembelaan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa dan juga terdakwa. Kami mohon izin untuk diberikan waktu menyampaikan tanggapan secara tertulis. Secara tertulis. Baik, untuk memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menanggapi nota pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh terdakwa dan juga penasihat hukumnya telah majelis hakim bermusyawarah seperti yang sudah kita sepakati bersama. Kita akan berikan waktu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023. Ya. Jadi hari Selasa umum ya sudah siap dengan tanggapannya atas pernyataan yang sudah dibacakan tadi. Kalau nanti pada hari Selasa juga belum siap, kita akan lanjutkan dengan penampilan berikutnya. Ya. Baik. Sebelum saya tutup persidangan ini, saya ingin tanyakan kepada penuntut umum apakah masih ada sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada majelis hakim. Ya, dari terdakwa yang mau disampaikan, cukup. Dari penasihat hukum, cukup. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan pada persidangan ini, maka untuk persidangan berikutnya yang diagendakan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 dengan agenda tanggapan dari hukum atau dari penasihatnya, maka sidang tidak tunda pada agenda tersebut dengan perintah kepada penuntut umum akan mengajukan beberapa persidangan jam berapa? Izin sama seperti hari ini Mas, jam 2. Jam 2. Ya. Karena hari Selasa juga ada sidang, kita ada jam 2 kita sudah bisa memulai persidangan dalam persidangan. Baik, kemudian sidang dinyatakan